Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 10 Hukum Dagang 2013 dengan dosen pengampu Ibu Miss Narsyam. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang penundaan kewajiban pembayaran utang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia Fatiha dengan NIM 2010113045. Lanjut. Dan saya Diva Kerani dengan NIM 2010113041. Baiklah, kita mulai saja presentasi tentang penundaan kewajiban pembayaran utang. Yang pertama akan dibacakan oleh Diva. Kepada Diva dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu pengertian penundaan kewajiban pembayaran utang. Penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU adalah masa musyawarah antara debitor dan kreditor yang disupervisi oleh pengadilan untuk memungkinkan debitor memperbaiki posisi keuangannya dan mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya. Yang kedua yaitu materi syarat penundaan kewajiban pembayaran utang. Yang pertama, utang sudah masuk atau lewat jatuh tempo dan bisa ditagih, tapi pihak peminjam belum dapat menyelesaikan kewajibannya. Yang kedua, peminjam atau debitur memiliki lebih dari satu kreditor. Yang ketiga, proses pengajuan utang dilakukan tanpa adanya jaminan. Kreditor konkuren yang memberikan pinjaman tanpa agunan. Biasanya mengandalkan kepercayaan saja saat memberikan piutang. Karena tidak ada jaminan, gagal bayar yang terjadi tentu akan merugikan mereka. Adanya PKPU akan meminimalisir kerugian semacam ini menimpa kreditor konkuren. Materi yang ketiga yaitu proses acara penundaan kewajiban pembayaran utang. Yang pertama ada PKPU sementara. PKPU sementara terjadi bila permohonan pendaftaran PKPU diterima dan ditetapkan sebelum sidang di pengadilan niaga dimulai. Yang kedua, PKPU tetap. PKPU tetap merupakan tahap perpanjangan waktu dari PKPU sementara. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, terima kasih kepada Diva. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya, yaitu tentang akibat acara penundaan kewajiban pembayaran utang. 1. Akibat hukum terhadap tindakan hukum debitor. 2. Akibat hukum terhadap utang debitor. 3. Akibat hukum terhadap perjanjian timbal balik. 4. Terhadap perjanjian penyerahan barang. 5. Terhadap perjanjian sewa. 6. Terhadap perjanjian kerja dengan karyawan. Selanjutnya, yaitu tentang perbedaan kepailitan dengan PKPU. 1. Prosedur kepailitan mengenal adanya upaya hukum atas putusan majelis hakim pengadilan niaga, sedangkan prosedur PKPU tidak mengenal adanya upaya hukum apapun. Kedua, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengatur bahwa pengurusan harta debitur dalam proses kepailitan adalah kurator. Sementara itu, dalam proses PKPU yang melakukan pengurusan harta debitur adalah pengurus. 3. Dalam kepailitan, debitur kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit. Sedangkan dalam PKPU, debitur masih dapat melakukan pengurusan terhadap hartanya selama mendapatkan persetujuan dari pengurus. Keempat, kepailitan tidak mengenal batas waktu tertentu terkait penyelesaian seluruh proses kepailitan setelah putusan pengadilan niaga. Sebaliknya, PKPU mengenal batas waktu, yakni PKPU dan perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 hari setelah putusan PKPU sementara diucapkan. Baiklah, sekian hasil diskusi kelompok kami tentang PKPU. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.